Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, jumpa kembali di Ramadan terus menerus atau membakar dosa terus menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, dalam dialogis ini ada 3 frame. Yang pertama, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Yang ketiga, jangan olok-olok. Mari kita perdengarkan. Monggo Mas Ayub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Yang kedua pemirsa, kurangi perdebatan. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan yang ketiga pemirsa, jangan olok-olok, karena olok-olok itu akan diazab oleh Allah. Silakan. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Pemirsa, seperti biasa, senantiasa berganti judul. Untuk kali ini, judulnya ilmu pengetahuan. Tentu passwordnya, mari berilmu. Dan jangan lupa ditulis. Telepon untuk dialog malam ini 021 574 3478. Yang di luar Jabodetabek di dalam 574 3476. Untuk kali ini pemirsa, saya mendapat sahabat santri ternyata nggak gitu jauh dari Bogor. Yang pertama saya undang Kang Iip atau Mas Syarifuddin. Oh, Syarif Hidayatullah, sampai lupa. Monggo, mangga Kang Iip, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarif Hidayatullah alias Kang Iip. Silakan duduk. Yang kedua pemirsa, juga dari Bogor. Untuk kali ini agak beda. Seorang ketua RT. Kita panggil Kang Wahyu Anjar. Monggo. Ada nama Wahyu. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ada Wahyunya itu loh yang saya kaget-kaget pemirsa. Wah, luar biasa. Ini sudah agak mendekati Lebaran ya. Iya, Cak. Iya, betul. Kue-kue di rumah udah siap? Sebagian. Nanti Pak RT banyak tamu loh. Oh, siap. Ojo lali kuenya. Open house, Cak. Open house. Ada istilah. Dari pemimpin yang gede sampai yang Kecil. tingkat kecil. Open house. Ojo melok-melok kamu. Open house. Hah? Gak tahu. Rumah kebuka, Cak. Oh, dibuka maksudnya untuk menerima tamu. Saya juga ketua RT loh, Cak. Oh iya ya. Tapi ketua satu ini nggak open house kayaknya. Pemirsa,
Saya ditemani oleh sahabat saya, panggilannya Kang Iip dari Bogor. Tapi nama panjangnya Syarif Hidayatullah. Kalau di Surabaya, Nggak tahu Sarip beda-beda. tambah Oso. Loh. Kang Iip, saya dapat info dari sahabat-sahabat bahwa sampean Anda panjenengan ini juga sering mengisi acara di TVRI. Betul, betul. Di mana aja? Di TPRI Jateng, Cak. Semarang. Itu Semarang. Semarang, betul. Terus saya Di- dengar juga di apa? Di Jogja juga. Jogja. Iya, TVRI Jogja. TVRI Jogja. Iya. Wah, luar biasa. Kesana nyampein apa? Ngisi. Hah? Wahyu. Balik rupanya. Memang mau balik itu pantasnya menyampaikan wahyu ya. Betul, betul. Jadi dasarnya ada. Ada Al-Quran. Al-Quran. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Sekarang saya mau nanya sebelah sampean. Boleh. Kang Anjar. Siap. Sampean sebagai seorang ketua RT. Ya. Tentu Cak Anjar ini harus independen. Ya. Ya. Harus independen. Kalau seandainya di kanan kiri atau menjadi tanda kutip apa ya, rakyat gitu, Iya, Cak. berbeda agama, berbeda suku, terus gimana? Ya, Harus adil nggak? adil, Cak. Adil. Adil, Cak. Dan itu memang sudah dialami di komplek rumah saya itu, perbedaannya memang terlihat. Cuman tantangannya itu, Cak. Bagaimana kita menyikapinya itu dengan baik. Boleh nggak karena kebencian pada satu kaum, Pak RT tidak melakukan keadilan? Oh, boleh, Cak. Nggak boleh. Soal 5-8. Nggak boleh. Iya, Cak. Ayo. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Terus? Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Janganlah itu perintah pelarangan. Berarti dilarang. Gara-gara kita beda suku lalu kita lakukan secara nggak adil. Ya. Dosa nggak itu? Dosa, Cak. Alhamdulillah. Ayat barusan sudah pernah dibaca di Al-Quran. Yang barusan. Bahwa seorang RT nggak boleh berbuat tidak adil. Belum, Cak. Belum. Belum. Tapi yang adil yang lainnya sudah pernah dibaca Sudah, seperti Cak. ini. Sudah. Ya, surat 4 ayat 58. Coba. Pernah dibaca nggak? Saya yakin pernah deh. Ayo baca. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Terus? Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Tahan. Itu pernah ya? Pernah, Jadi Cak. keputusan yang di lingkungan sebenarnya harus adil ya? Pernah, Cak. Apapun Sering, Cak. perbedaannya. Iya. Salah-salah aja. Iya. Tuh, nggak boleh. Karena satu kaum yang salah dibela. Nggak boleh. Tetap harus diperlakukan secara adil. Kang Iip. Ya. Panjenengan sabar aja. Marah apa enggak. Panjenengan. Padahal ada yang mau lewat pemirsa. Siapa itu? Tuh. Ramadan yang menyatukan. Semangat Pagi Indonesia menumbuhkan semangat berkarya dan beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia setiap pagi pukul 8 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Sejuta udara pagi, insya Allah akan mengawali hari-hari kita dengan hati yang bersih. Serambi Islami, Senin, Akhlak Tasawuf, Selasa, Keluarga Sakinah, Rabu, Tausiah bersama para tokoh, Kamis, Zikir, Jumat, Dalit Tilawah, dan ISQ, Sabtu, Al-Quran Menjawab, Minggu, Kitab Kuning. Serambi Islami, setiap hari, pukul 4 di TVRI. Pemirsa,
bergabung kembali di Ramadan yang menyatukan Kang Iip. Iya. Sengaja tadi lagi enak potong ini satu kaget kan nggak apa-apa. Ya namanya juga mau balik kan jangan boleh kaget. Nah, Kang Iip dalam menyampaikan apalah bahasanya modak menceramah kepada siapapun di televisi ya, khususnya di TVRI. Itu dasarnya lebih banyak opininya Kang Iip apa lebih banyak ke wahyunya? Kalau saya menyampaikan opini, Takut ya? itu sangat amat takut. Takut ya? Saya membaca di dalam surah Al-Haqqah, Al-Haqqah surah 69, ya. ayat 44 sampai 46. Kalau nggak salah apabila keluar dari Al-Quran dipotong urat Dipotong urat jantungnya itu, Kak. nggak apa-apa nggak usah dibaca tapi yakin kan ya? Yakin. Oh, pemirsa 69, 41 sampai 47 gitu ya? Ya. Kang Iip, hari ini terseleksi oleh teman-teman. Kang Iip, karena sering menyampaikan wahyu, adakah satu wahyu yang menjadi semangat Kang Iip, yang menginspirasi, sehingga kemudian Kang Iip milih di ilmu pengetahuan? Iya, ada. Piye? Itu Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah, Bahasa Arabnya boleh. ayat yang ke-11 tuh. 5, 8, dan 11. Betul. Nah, ditulis dulu 5, 8, dan 11. Itu ada ayat yang berbunyi, Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Betul. Saya pura-pura ngerti, malah saya kagak ngerti. Cuman intinya 5, 8, 11 itu gitu. Iya. Saya kan juga mewakili orang yang belum ngerti bahasa Arab. Ya, tapi tetap harus berniat belajar Arab. Belajar bahasa Arab. Tadi yang berilmu itu lebih tinggi 1 derajat, Lebih tinggi derajatnya 1 derajat. supaya ini nggak dianggap opini. Betul. Kang Iip, enak tak buka aja ya ayatnya ya. Oh iya. Siapa nggak bisa? Setuju. Jangan ngomong begitu. 5, 8, 11. Iya. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Terus? Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Oh gitu ya. Jadi yang punya ilmu tuh lebih tinggi ya. Iya. Luar biasa. Saya juga baru tahu loh ini. Kang Anjar, sampean seorang RT yang mungkin tidak sekaliber Kang Iip untuk menyampaikan wahyu. Ya dong, waktunya kan nggak Iya. bisa. Kalau saya menyampaikan Pak Iip mungkin. Oh gitu ya. Saya menyampaikan wahyu soalnya. Oke. Luar biasa. Kang Anjar, apa yang menarik ketika membaca Al-Quran sehingga kok inginnya aku milih yang di ilmu pengetahuan aja? Apa yang pernah dibaca? Karena banyak ini, Cak. Banyak hal yang sampai saat ini tuh penuh dengan tanda tanya. Misteri. Iya. Begitulah kira-kira. Terus? Jadi ada satu hal yang saya pernah baca tapi saya lupa, Cak, suratnya, Cak. Oke, nggak apa-apa. Ini tugasnya mubalik. Jadi ada- RT, yang penting adil, bisa membina. Nah, nanti nanya ke dia gitu. Siap, Cak. Apa? Mengenai Bunyinya kira-kira. ada kesimpulan gini, Cak, mengenai gunung. Gunung. Tapi ada kalimat mengenai Gunung itu? Masak gitu. pasak itu, Cak. Yang jadi pertanyaan kan gunung itu ke atas, Cak. Lah iyalah. Nah, pertanyaan kenapa harus ada kalimat pasaknya itu, Cak? Pemirsa, Pak RT penasaran ternyata bahwa di Al-Quran itu pernah dibaca gunung itu pasak. Padahal gunung itu ke atas. Wah, ini cara menjelaskannya. Kalau tidak salah, di surat 78 ayat 7. Ya, silakan. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Itu kan? Iya, Cak. Jadi gunung sebagai pasak. Pemirsa, secara logika, terkesan seperti itu. Bahwa pasak itu Ke bawah. ke bawah, nancep, Iya, gitu kan. Sedangkan, kata Pak RT, gunung kan ke atas, masuk pasak ke atas.
Inilah pemirsa ilmu pengetahuan yang berdasarkan wahyu. Di wahyu tidak cukup hanya surat 78 ayat 7 tadi. Ada satu surat yang mendukung. Sehingga ketika itu dihubungkan ayat bil ayat, akan ketemu yang dimaksud pasak itu yang bagaimana gitu. Inilah hebatnya Al-Quran, ini hebatnya wahyu. Dan harus sejalan dengan ilmu pengetahuan. Mana ayatnya? 2788. Itu jawabannya. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya. Terus? Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Tahan. Jadi pemirsa, gunung itu jalan. Tapi nggak cepet. Namanya juga awan kan pelan. Tapi nyampe. Artinya gunung itu atau kerak bumi yang paling atas itu bergerak gitu loh. Seperti jalannya awan. Pelan-pelan gitu. Nah pergerakan tektonik ini gitu loh. Itu akan bertabrakan. Ini pemirsa. Nih bergerak nih. Itu ya. Namanya ya saya nggak enak kalau pakai bahasa Inggris. Ya pokoknya gitulah. Ya. Gerak nih, setel, tabrakan nih. Yang kuat pemirsa, nih yang kuat. Ini ke bawah. Itu nih pemirsa. Yang nggak kuat menggunung pemirsa. Itu. Maka disebut gunung pasak itu atau sebagai pasak itu ada yang ke dalam pemirsa yang kuat. Nah, tanah yang lembut melungker ke atas pemirsa. Yang gitu. gembur. Yang gembur. Maka ini dianggap gunung gitu loh. Yang ini lupa, nggak ada yang ngomongin. Tapi Allah tahu atau yang buat disebut sebagai pasak pemirsa. Nah yang kuat ini memasak di sini, cek gitu, supaya lapisan-lapisan ini nggak goyang, gitu loh. Nah yang lembut ini naik ke atas pemirsa. Makanya jangan kaget kalau gunung itu mesti subur gitu loh. Karena apa? Lembut ini. Nah, gitu ya. Pasaknya ke bawah, yang ini lembut. Nah, karena kelembutan ini, gitu loh, pemirsa, timbullah pepohonan. Untuk apa? Untuk di kota. Ya, buah-buahnya untuk kota. Jadi ada semacam pertukaran. Nah, gunung yang lembut ini, tanah yang lembut ini, itu pemirsa. Di bawahnya gunung ada api. Apa gitu pemirsa. Oke. Nah, makanya Allah berfirman, dan laut di bawah tanahnya ada api. 5:26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal bahril masjur. Artinya Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. jadi di bawah ini api pemirsa. Namanya magma. Api ini bergejolak nih. Nah, yang di bawah laut pemirsa bergejolak nih. Nembus laut, artinya lagi masak laut nih. Si laut dimasak nih. Oh, ke atas tuh jadi awan itu. Yang di bawah gunung juga jadi asap nanti. Jadi awan juga. Yang ini mengandung garam, yang ini mengandung asam. Si garam ketemu asam. Maka garam di laut, asam di gunung. Begitu ketemu jadi hujan pemirsa. Sabar. Masih ada lebih dalam. Tapi ada yang mau lewat. Yaitu Ramadan yang menyatukan. Marwah, ini rumah kita. Kamu pasti betah di sini. Lagian kenapa sih harus dia duluan yang diadopsi? Aku kan lebih lama tinggal di panti. Siapa bilang jadi anak orang kaya itu enak? Enggak tahu. Mana ada orang tua yang mau ngangkat dia jadi anak. Kamu sih gak boleh melek sedikit pun juga. Nelfon kayak ngelamun kayak apa. Sebab nanti kalau ada yang pecah di rumah nih, ibu bapaknya bisa marah-marah, ngamuk, tau gak? Kok ini kamu malah lebih mementingkan teman panti kamu yang gak penting itu? 13 tahun Marwah hidup bersama mereka. Mereka adalah orang yang pertama Marwah sebut keluarga sebelum Papa dan Mama mengadopsi Marwah.
Mohon kak, jangan pulang. Aduh, Drama musikal lebaran anak-anak, nyanyian di Rumah Cahaya, Rabu dan Kamis, 6 dan 7 Juli pukul 9 waktu Indonesia Barat, di TVRI, saluran pemersatu bangsa. janji. Pemirsa, kewabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Nah, pemirsa, api yang di bawah laut dan api yang di bawah gunung, yang mahma itu ke atas, pemirsa. Nah, yang ini ngandung asam, yang ini ngandung garam. Maka garam di laut, asam di gunung. Kena angin, plung, ketemu. Maka ada istilah garam di laut, asam di gunung. Kemudian ketemu jadi sayur asam. Sayur asam, pemirsa. Jadi sayur asam, jadi air maksudnya, udah bener. Itu loh, jadilah hujan. Jadi gara-gara gunung pasak tadi, akhirnya kita menikmati. Kenapa? Dengan hujan itu, pemirsa, tumbuh buah-buahan, tumbuh pepohonan. Baru kita bisa hidup. Dan juga akhirnya bisa diminum. Subhanallah. Ilmu pengetahuan luar biasa. Gitu, pemirsa. Nah, waktu di atas, itu ada angin, pemirsa. Karena kalau ini nggak ada angin, ya diam semua dua-duanya, turun lagi. Maka ada angin yang berjalan, berkisar. 45. Wah, yuk kita lihat. Ya. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, Ya. lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Tahan, perkisaran angin. Itu dulu, pemirsa, bahasanya perkisaran angin. Sekarang sudah modern. Namanya perkiraan cuaca. Sama aja. Perkisaran angin itu perkiraan cuaca. Maka cuaca, hujan, panas itu dari situ. Ketika angin bekerja tadi, bisa berbentuk kecepatannya. Ada juga tekanannya. Ada juga arahnya. Makanya disebut perkiraan cuaca. Biasanya cuma 2 perkiraan cuaca itu. Panas, dingin. Ketiga, rendang. Yaitu di situ kapan kemarau, di situ kapan hujan. Hujan juga bisa dilihat. Dari mana jalannya? Dari Sumatera, dari Jawa, kelihatan karena ada arah angin. Luar biasa pemirsa Quran itu. Ya, makanya kalau baca Quran jangan dibuat yang kemana-mana. Ya, mari sudah kita bahas soal pertobatan, ke agama. Habis itu ke alam, disebut ilmu pengetahuan. Maka jangan tinggalkan TVRI, pemirsa. Wah, ada lagi yang lebih top. Apa? Sebentar lagi kita bahas DNA. DNA. Melalui Al-Quran. Itu. Cak Anjar. Jadi maksudnya ada yang masak memang. Ada yang cos ke bawah yang kuat. Nah, berarti gunung ini, Cak Anjar, rapuh. Maka panas bumi diledakkan di gunung. Lewat cari celah-celah yang rapuh. Belum gitu. Kalau ini kuat semua, meledaknya nggak di gunung bahaya. Meledaknya di pasar. Bisa meledak di musola, macam-macam. Makanya dibikin tanah yang supaya meledaknya di situ. Itu loh. Oke. Nah, makanya saya bisa mengatakannya gunung itu knalpotnya bumi. Di situ tuh knalpot panas itu tuh. Ini tempat tinggalnya sebelah gunung. Begitu bleger,
kena. Marah-marah. Lawang knalpot bumi ditempati piye. Makanya saya ada open space. Nanti diatur. Nah, pada radius sekian boleh nempati untuk pemukiman. Wah, knalpot bumi ditempati piye. Kang Iip. Ya. Adakah yang jadi pikiran Kang Iip tentang ilmu pengetahuan yang paling mutakhir dipikirkan? Sebentar, saya mau ngasih nomor telepon dulu. Dari tadi itu sabar, mau balik harus sabar. Pemirsa, ojo lali nomornya, yo 021 574 3478 yang di luar. Di dalam tinggal ngurangin 2 aja, 76 belakangnya sama, nggak ada no 21-nya ya, yaitu 574 3476. Oke, Cak Iip, Kang Iip, Mas Iip. Apa yang paling menarik dalam ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan sebentar lagi Lebaran? Ayo. Itu yang kadang-kadang jadi pikiran saya, Cak. Ya, Ya, dari dulu saya berpikir kenapa sih kita ini tidak bersatu saja gitu lah. apanya itu? Iya, misalnya penentuan tanggal 1 Ramadan, penentuan tanggal 1 Syawal. Kenapa nggak bisa kompak gitu bareng gitu? Emang nggak bersatu? Ya kadang-kadang. Wah, dulu nggak ada gitu-gitu, dulu nggak ada gitu-gitu. Oh, itu dulu nggak ada ya? Yang kecil saya nggak ada gitu-gitu. Kemarin kok bisa beda-beda gitu. gitu ya? Iya. Oh, gini. Padahal kan bisa bersatu ya gitu. Iya, kadang-kadang mungkin sebetulnya nggak ada masalah. Hanya ya mungkin ya karena pemahaman aja Iya. soal waktu. Iya, betul. Pernah dengar nggak waktu itu bagaimana menurut Quran? Ya, mau balik coba. Iya. Ayo. Ya kan gini, sebagian berpendapat bahwa menentukan tanggal 1 itu harus lihat gitu. Harus lihat hilal. Atau lihat bulan. Lihat Yang bulan. satu pakai perhitungan gitu. Oh, ada bahasa Arabnya apa itu yang perhitungan? Hisab. Hisab pemirsa. Satu lagi? Ru'yat. Oh. Ya, ru'yah dan hisab. Hisab. Gitu. Nah, habis kita bahas. Tapi ada yang mau telepon. Sabar dulu. Tak lihat di tulisannya ini Mas Wiki dari Bintaro. Assalamualaikum, Cak Wiki. Mas Wiki. Salam Janur. Waalaikumsalam. Ya, Ilmu Janur. Mas Iki. Jalani. Mari. Ilmu, Janur. Mari berilmu. Iya betul. Alhamdulillah. Monggo, lanjut. Cak Nur, mohon keterangannya Cak Nur. Ini kan kaitannya Al-Quran ilmu pengetahuan. Kan pengetahuan itu luas. Ya. Ada pemahaman apakah betul kalau kita mempelajari Al-Quran itu akan dimiskinkan dulu oleh Allah? Baca Quran akan diulang. Ulang lagi Mas Wiki. Kalau belajar Quran itu dimiskinkan. Iya. Wala. Sabar, ya udah. Mohon petunjuk ya Cak Nur. Oh iya. Bukan Iya. dimiskinkan, diuji. Untuk kemudian akan ditingkatkan. Itu biasanya ya nanti lebih lengkapnya kita jawab bersama-sama setelah konflik ya. Setelah ada yang mau lewat ya. Gitu. Ada lagi yang masuk? Ada lagi? Halo? Sebentar, Mas Wiki sabar ya. Sabar. Ya, oke. Ya wis. Berarti kita rehat sejenak dulu. Karena Ramadan yang menyatukan mau lewat. Ya. Semarak Lebaran TVRI bersama USGF dan TVRI Orkestra menggelar konser musik Idul Fitri yang menyatukan meriah dengan tampilnya 5 Romeo, Alfa Singer, Hussein Alatas. Konser musik Idul Fitri yang menyatukan Rabu 6 Juli pukul 21 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Ramadan ini. Orang
itu bergantung agama temennya. Kita begaul sama tukang gendang tiap hari, lama-lama lepak mon kita, ya kan? Jelas sahur setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat di TVRI. Ramadan bulan suci. Pemirsa, kewabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Saya ingin jawab dulu Mas Wiki. Ada kesan kalau baca Quran itu jadi miskin. Ya gak apa-apa. Nama juga informasi. Itulah makanya semua harus dicek di Quran. Bener nggak omongan yang menyampaikan ke Mas Wiki? Kan kasihan beliau. Itu surat 5, 66. Nah, kita lihat. Ya. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Oh, pemirsa, barang siapa yang melaksanakan isi Al-Quran malah dikasih makanan dari bawah dan dari atas. Kalau ini negara bisa dari keluar resourcesnya dan datang devisanya. Kalau pribadi ya pasti hebat. Hanya masalahnya kan kadang-kadang ragu-ragu. Saya sapa yang kedua. Assalamualaikum Cak Mustafa dari Kendal. Waalaikumsalam. Cak Mustafa, ojo lali pas bocah mari berilmu. Mari berilmu. Alhamdulillah. Silakan Cak Mustafa. Iya, ini saya mau tanya ini, Cak. Itu kalau misalnya kita kan sudah punya keluarga sendiri. Tidak punya? Hah? Tidak punya? Punya keluarga sendiri. Oh, keluarga sendiri. Oke, Cak Mus. Iya. Terus kalau orang tua itu kan harus kita ikuti. Ya. Misalnya kemauannya orang tua itu ya berlainan dengan kemauan kita itu gimana ya? Ini banyak terjadi. Selama kelainan itu orang tua kita ngajak musyrik nggak boleh diikutin. Tetapi harus tetap dihormati dalam pergaulan di bumi. Namun sebelum itu kita harus betul-betul ngabdi. Terjadi perbedaan kemusikan dan ketidakmusikan, tetap harus dihormati ya sebagai anak dari orang tua yang gendong gitu loh. Ya macam-macam lah bantuan selain itu. Tetap di dunia harus dipergaul dengan baik. Surat 31, 14, 15. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Terus ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Terus bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Ridho Allah, ridho orang tua, laknat orang tua, laknat Allah. Lanjut. Hanya kepadakulah kembalimu. Harus dihormati. Terus dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, musyrik, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Terus dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Sudah semua paham, gak jadi dijelasin. Cak Iip, Kang Iip. Tadi persoalan waktu, maksudnya apa? Iya, kan di dalam supaya sholat idnya bersatu gitu lah. Biar umat Islam ini bersatu. Jangan bercerai-berai gitu. Sehingga tidak ada pertentangan. Alhamdulillah. Kelompok dengan memang acara kita juga Ramadan yang menyatukan. Pas banget. Oke, kita lihat ayatnya. Ya, surat 10 ayat 5 aja. Ini sih ngomongnya mau belak ya. Surat Yunus ayat 5 aja. Wah, bahaya mau balik ini. Kita cek ya. Boleh. Betul nggak? 10 Yunus ayat 5. Dialah
Ini kan sama mubalek. Bahasa Arab. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Hisab. Ayo bahasa Indonesianya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Terus? Dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Oh pemirsa, ternyata di Al-Quran waktu itu harus dihitung mulanya. Dasarnya harus dihitung. Hisab kan? Iya. Artinya gini pemirsa, waktu itu ono telu. Gitu loh. Waktu sebelum, waktu delta hari ini, dan waktu yang akan datang. Yang sebelum nggak bisa dilihat. Gitu loh. Misalnya zaman jahiliyah, mana bisa? Nggak bisa saya keker pemirsa. Nggak kelihatan. Waktu yang akan datang belum terjadi. Juga nggak bisa dilihat. Nah, untuk mengetahui waktu sebelum, hari ini, dan sesudah, Allah menyuruh manusia untuk menghitung. Dihitung, dihisab. Makanya tanggal 1 bulan 1 tahun 1 ketemunya hari Sabtu. Yang Masehi itu ada hitungannya, dihitung. Sehingga yang namanya 100 tahun yang akan datang sudah ketahuan gerhana matahari total dan berhimpit-himpit dengan bumi di mana? Kemarin di Palembang. Oh gitu. Iya dihitung. Kalau dilihat dengan meledak mata harap bisa harus pakai peker. Oh, pekernya. Gitu loh. Jadi pemirsa, waktu itu dihitung, dihisab. Gitu loh. Tetapi perlu konfirmasi. Nah, konfirmasinya keker gitu loh. Nah, cuman ya namanya juga keker pemirsa. Makanya harus banyak di Tanjung Kodok. Sono. Ya karena di sana ada kemungkinan ya kekernya bagus, alamnya mendung. Kekernya bagus, alamnya bagus, yang ngeker. Parah pemirsa ini. Yang ngeker. Kekernya bagus, yang keker bagus, alamnya bagus, meletakkannya miring. Jadi memang tetap harus dikeker, tetap harus diteropong. Namanya apa? Bincang. Bukan bahasa Arabnya. Ru'yah. Ya, tetap ada ru'yah. Jadi ru'yah itu pemirsa untuk mengkonfirmasi dari hitungan yang sudah ada. Itu loh. Dua-duanya bagus. Gitu. Tetapi persoalannya, apa persoalannya ini? Iya, persoalannya kan gini. Ru'yah itu dasarnya hadis. Ru'yah itu hadis. Sedangkan hisab dasarnya Quran. Yuk. Loh, Qurannya bilang atiullah, atiur rasul. Dan seterusnya kan. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. Jadi hisab dulu, baru ru'yah gitu. Itu maksudnya ya benar sih. Kenapa dipersoalkan? Persoalannya itu gara-gara ada gini kali. Iya. Ada hadis yang mengatakan 1 Syawal haram berpuasa, gitu kan? Iya, betul. Itu memang mengerikan pemirsa. Gara-gara hadis itu akhirnya Mas Ayub gitu loh. Sebelum dikeker sudah ketakutan. Gak puasa dhisik. Dari awal udah gak puasa. Takut haram ya. Takut haram. Padahal ini kalau dakwah pemirsa, kalau perlu bulan puasa kita perpanjang. Gitu kan. Begitu belum Syawal dulu. Tapi nggak ada masalah pemirsa. Hadis itu sahih. Tapi pemahamannya yang dimaksud haram puasa itu di titik apa? Gitu loh. Ru'yah dilihat cat, itu 1 Syawal. Langsung berhenti, jangan makan. Haram berpuasa atau wajib makan. Wajib makan. Nah, Cak, Iya. kalau hari itu nggak ada yang makan gimana, Cak? Hah? Misalnya di hari itu banyak orang yang nggak bisa makan.
Kan apakah kita ikut dosa gitu? di hari itu nggak ada orang yang Ada orang yang nggak bisa makan gitu. Apakah kita fakir ikut miskin, dosa gitu? fakir miskin. Iya. Masya Allah, jangan itu yang begitu. Sedih aku. Iya. Karena kalau kita ngasih makan orang itu masuk neraka. 69, 30 sampai 36. Ah, baca. Allah berfirman, Tuh langsung. peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Terus? Kemudian, masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Terus? Kemudian, belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya, dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Terus? Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Pemirsa, Allah berfirman, kalau kita tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin, dikasih dan dijual darah dan nanah. Itu maksudnya kan? Iya. Oh begini ya, betul. Kalau kita nggak mendorong orang lain ngasih makan orang miskin, masuk neraka, pemirsa. Soal makan, kok seneng banget sih soal makan? Iyalah. Jadi pada waktu sudah jelas gitu loh, 1 Syawal di ru'yat tadi, ya kan? Ya langsung kita umumkan pemirsa. Ayo makan, ayo makan, ayo makan. Wajib makan. 1 Syawal itu wajib makan. Nah, haram berpuasa pemirsa di titik itu. Itu loh. Kamu jangan nganggap haram berpuasa itu dari sebelumnya. Karena definisi puasa itu adalah memberhentikan makan dari benang hitam sama putih kelihatan jelas. Sahur. Alias imsak. Sampai gelap malam. Ketika diambil oleh Cak Ayub, definisi haram berpuasa itu ialah dari awal. Gitu loh. Ya, otomatis hitungannya bisa beda. Kenapa? Begitu pas subuh sudah nggak puasa lagi. Nah, kalau nggak puasa lu ngapain? Ya sholat id. Itu loh. Ya pesannya cuma ini aja. Jadi ada yang menghitungnya ya progresif lah. Takut gitu loh. Diambil dari ujung. Gitu loh. Ada orang yang loh kan dipaskan aja sore hari itu loh. Tuh gitu. Wah, jam 5 langsung buka. Nggak ada masalah. Cuman ngambilnya aja dari bawah sama dari atas. Nggak usah ribut. Karena perbedaan itu Mato 518. Ora apa-apa, biasa, itu nggak masalah. Ayo baca. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Jadi tidak apa-apa pemirsa, ada yang ngambil dari bawah, kemudian ada yang ngambil dari atas, no problem. Tapi yang penting itu tetap pemirsa bersatu. Ini nih yang penting. Tidak boleh berselisih. Berbeda boleh. 17:53. Ya. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, ya, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Nah itu aja, nggak boleh kamu berselisih ya. Yang sholat id Selasa misalnya, yang Rebu, nggak apa-apa. Langsung sekedar untuk definisinya aja. Bersatu. Kok ada orang tua di sini ya? Memang harus ada nyarang pondok itu gitu. Wis to. Rezekinya mau balik ya. Biasanya dua-duanya bisa khutbah ya. Oh gitu. Jadi ya nggak boleh berselisih. Kalau berbeda boleh. Perbedaan itu rahmat. Jadi nggak apa-apa. Cuman dulu ya. Kenapa nggak ada istilah ribut-ribut ini? Ya, dulu mungkin keker itu nggak banyak. Wah belum ada keker dulu itu. Jadi pemirsa,
Jangan ketawa, ini serius-serius. Pemirsa, dulu tuh gak ribut-ribut karena kekernya nggak ada. Atau kekernya sangat terbatas. Sehingga dia kembali kepada semua perhitungan sesuai dengan Allah perintahkan. Itu hisab. Itu pemirsa. Ada yang mau lewat. Lebih dalam lagi kita bahas. Siapa yang mau lewat? Ramadan. Yang menyatukan. Selamat berjumpa dalam acara Jalan-Jalan Islami. Jalan-Jalan Islam mengajak Anda mengenal situs-situs sejarah peninggalan Islam. Jalan-jalan Islami banyak memberi bekal dan wawasan tentang Islam. Saksikan kehadirannya di awal pagi. Jalan-jalan Islami setiap pagi pukul 5.30 di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menunggu waktu berbuka puasa, jangan minum-minum karena ada kita di Jelang Beduk. Isinya apa aja sih, Aiman? Yang pastinya sangat seru. Ada habis gerak-gerik, ada tausiah, ada juga kuliner yang pasti sangat ditunggu pemirsa. Ada sketsa Ramadan juga ya. Pastinya saksikan terus Jelang Beduk Setiap hari selama bulan Ramadan hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Jelang Beduk, Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, kewabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Artinya pemirsa gak ada masalah. Oh, itu hanya perbedaannya sebuah definisi. Yang Selasa monggo, yang Rabu monggo. Cuman kan yang titik beratkan Kang Ip ini kok dulu nggak ada. Yang gini-gini kok sekarang ada. Ya saya susah jawabnya. Ya memang saya dulu juga gitu, nggak ada. Yang gitu-gitu saya bilang supaya saya nggak pusing jawab. Dulu nggak ada keker. Sekarang banyak keker. Loh, harusnya tambah bersatu. Kenapa? Hanya alat konfirmasi. Kenapa? Karena Allah jauh-jauh hari sebelum alam diciptakan sudah bikin hitung. Itu loh. Nih, makanya timbul beberapa ayat. Hitung. Tetap aja bulan tuh hanya 12. 9, 3, 6. Nah, silakan. Hitungannya di sini pemirsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi pemirsa mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Sanskerta, 2 hari dulu tetap 12 ya. 12 pemirsa. 12 bulan. Kenapa? Karena ada putaran matahari, bumi dan bulan. Jadi bumi mutarin matahari itu dari titik A ke A lagi. Itu butuh waktu sesuai dengan putaran pada dirinya. Namanya revolusi. Yang dirinya rotasi. Jadi dia diri sendiri putar. Wah gitu tuh pemirsa. Muter gitu. Nah putarannya ini 24 jam. 1 hari. Dari A ke A butuh 360 putaran. 360 hari. Di atasnya bumi ada bulan. Ketika ini 360 kali putaran, bulannya juga putar di atasnya bumi 12 kali putaran. Maka ada jam, hari, bulan, tahun, apapun bahasanya. Semuanya ada perhitungan putaran itu. Tambah lagi 36 ayat 38, 40 itu Yasin. Yasin juga masalah planetarium, makanya yang baca. Baca. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Oh, matahari juga berputar. Terus? Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah. Sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Artinya terakhir jadi bulan sabit cilik tandan itu kalau tua kan ngempes pemirsa.
Maka bulan, matahari, dan bumi ini sudah dihitung dari dulu. Jadi pertama pakai hitungan dulu. Timbullah ada perhitungan bulan, ada perhitungan matahari. Nah, yang bulan namanya tahun Komaria. Yang matahari tahun Samsiah. Gitu. Yuk Kak. Aku nggak bisa bahasa Arab ini. Samsiah itu matahari. Iya. Kalau Komar? Bulan. Nah, Komaria ini pemirsa, hitung-hitungannya. Jadilah tahun Hijriyah. Gitu. Yang Samsiah jadi tahun Masehi. Jadi hitungan pemirsa yang pertama. Setelah dihitung, ya kita mulai kita cek-cek gitu loh. Nah, ini nih konfirmasinya. Hitungan, siapa tahu ada orang nyusup yang itu nggak benar. Kemudian dilihat pakai keker pemirsa. Jadi keker. Apa bahasanya sekarang? Teropong. Aku ini orang lama, nggak ngerti yang gitu-gitu. Teropong. Pakai keker itu bahasa jeruk ya. Oh, bahasa desa saya. Kemudian ada teropong bintang. Nah, itu untuk alat mengecek. Tetapi dasar utama adalah perhitungan. Maka kembali dulu kepada perhitungan. Habis itu alat konfirmasi. Semoga hitungan kita tepat. So ya apa-apanya, ya selisih cuman ya sekian derajat, kembali ke hitungan. Karena perintah Allah, hisab dulu, baru kemudian ru'yah. Jadi nggak apa-apa. Caib, ada masalah. Gimana menurut Pak RT? Berarti semuanya sudah tersistem dengan baik ya, Cak? Sudah. Melalui perhitungan ya, Cak ya? Iya. Perlu diteropong juga, Cak ya, berarti? Ya kan untuk konfirmasi, meyakinkan. Karena kadang-kadang orang itu juga ada salahnya. Iya. Jadi dengan dua-duanya itu bagus. Sebetulnya yang menjadi persoalan kan, yang penting nggak berselisih gitu loh. Soal beda itu ya, beda tuh sunatullah. Beda itu juga harus saling menghormati. Yang ini Selasa, yang ini Rebu gitu loh. Kamu jangan seenaknya mentang-mentang Selasa sudah lebaran kemenyek orang yang belum puasa. Makan. Masa begitu? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi maka harus, yang penting itu perasaan kita jaga ya. Yang Rebu ya kita hormati, yang Selasa kita hormati, yang Rebu ngomong. Tahu apa itu? Masa Selasa sudah makan enak aja? Oh jangan gitu ya. Itu ya beda tuh boleh. Sepakat ya. Itu sesuai dengan surah Al-Imran 103. Al-Imran 103. Iya. Surat 3 103. Yang ada falafanya itu. Coba baca, harus bersatu, jangan bercerai ya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Terus? Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Makanya gara-gara waktu begini kemusuhan jahiliyah lo, masa begitu nggak boleh. Lanjut. Maka Allah mempersatukan hatimu. Ayo bersatu hati kita. Yang namanya juga Ramadan yang menyatukan. Ayo, nah untuk menyatukan ini mari kita berpikir yang lebih besar lagi. Apa itu, pemirsa? 826. Nah, coba saya mendengar apa isinya. Ayo. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Kami belah bumi sebaik-baiknya. Jadi pemirsa, bumi itu sudah dibelah. Jangan diartikan digergaji, bukan. Bumi sudah diatur oleh Allah dengan lintang dan bujur. Itu namanya dibelah. Maka di sini ada lintang, di situ ada bujur. Nah, lintang bujur itu tengahnya betul, setengah-tengah-tengahnya. Itu di Indonesia, pemirsa. Kenapa? Ada di situ garis khatulistiwa. Ada tugu ekuator di sana. Pemirsa, tugu ekuator itu setiap tahun 2 kali hilang. Bayangannya yang hilang. Masa tugunya hilang? Mistik lagi. Nah, pemirsa, tugu ekuator yang dilewati garis khatulistiwa itu, ya, setiap Maret, kalau nggak salah tanggal 12, itu jam tertentu hilang. November juga gitu, di hari tertentu hilang. Artinya bumi
memandang presisi dengan matahari, yaitu tengahnya bumi. Itu tengahnya bumi, pemirsa. Di mana? Ya, di tugu ekuator situ. Ini Indonesia kalau nanti menjadi negara yang mandiri, kita berani mengatakan di dunia, pemirsa, bahwa tengahnya dunia itu Indonesia, di Pontianak, gitu. Ya, karena Inggris kan kuat tentaranya di laut. Dia bikin GMT. Apa singkatannya GMT? Mbok ya. Hah? Loh, nggak ada yang tahu. Apa ya? Apa GMT? Hah? Apa itu? Greenwich. Nah, Greenwich. Yang tahu mana. Meridian time. Aku sengaja diem ngetes. Sama-sama nggak ngerti. Itu pemirsa diklaim oleh Inggris tengahnya. Karena apa? Pasukannya kuat. Ke depan anak cucu kita pasti akan melanjutkan ilmu pengetahuan berdasarkan wahyu ini untuk membawa manusia di bumi ini. Bahwa gitu loh, garis tengah dunia adalah Pontianak. Tetapi dengan catatan pemirsa, harus mandiri dulu dari ekonomi global. Kita mandiri, kita kuat. Semua yang datang ke Indonesia harus ikut waktu Indonesia. Maka Quran harus kita pelajari untuk menemukan ilmu pengetahuan demi kewibawaan dan kemajuan negara. Karena itu pemirsa, ilmu pengetahuan berdasarkan wahyu perlu digali lebih dalam untuk kepentingan bangsa dan negara. Perihal soal perbedaan waktu hari raya, udah kita ikhlasin. Yang penting bukan perbedaan itu. Yang penting adalah persatuan falafa baina qulubikum, menyatukan hati demi kepentingan bangsa agar supaya bangsa menjadi mandiri, bangsa yang hebat, bangsa yang menentukan dunia. Pemirsa, waktu yang memisahkan kita. Mohon maaf lahir batin, tetap jangan lupakan Ramadan yang menyatukan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.